Baiklah, kita tunggu teman-temannya bentar lagi ya. Ini masih sedikit yang datang. Jadi hari ini sesuai jadwal ya, kalau teman-teman lihat jadwalnya, kita bakal bahas Latsol satu dan Latsol 2 kita. Di mana Latsol-Latsol ini sama mirip-mirip dengan soal-soal yang udah kita bahas dari hari pertama gitu. Mungkin langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita, seperti yang aku sampaikan di awal ya, kita akan membahas Latsol satu dan Latsol 2. Nah, untuk Latsol satu soal nomor pertama ini, kalau teman-teman masih ingat, boleh dibuka ya jawaban teman-teman kemarin apa gitu. Kita ingat ini suatu pola dari suatu barisan. Nah, untuk 15 itu bisa kita nyatakan sebagai, ini ada error, 15 itu sebagai 3 dikali 5. Lalu untuk 24 di sini kita lihat pembilangnya itu semuanya angka satu gitu. Jadi kita fokus di penyebutnya aja. 24 itu sebagai 4 dikali 6, 35 sebagai 5 dikali 7, lalu 48 sama dengan 6 dikali 8. Ini berarti di pola pertama atau n-nya sama dengan 1. Di sini pola kedua atau n-nya sama dengan 2. Di sini pola ketiga atau n-nya sama dengan 3. Dan di sini pola keempat atau n-nya sama dengan 4. Kemarin kita lihat gimana caranya agar bentuk perkalian-perkalian yang ada di pada bagian ini itu menjadi suatu bentuk n gitu. Bisa kita ubah atau kita manipulasi sebagai n plus 2 karena di sini n-nya sama dengan satu ya. Ingat n-nya sama dengan satu berarti n plus 2 itu sama dengan 3 dikali n plus 4. Kita cek kalau rumus yang bawahnya dengan rumus yang sama yaitu n plus 2 dikali n plus 4 jawabannya sama gitu. N plus 2 itu sama dengan 4 ketika n-nya sama dengan 2 dan n plus 4 itu sama dengan 6 gitu. Jadi semua ini rumusnya sama yaitu n plus 2 kali n plus 4 dan n plus 2 kali n plus 4. Karena kita punya penyebutnya satu dengan pembilangnya satu dengan penyebut n plus 2 n plus 4, kita tinggal substitusi bilangan ke 80 gitu. Maka kita punya n-nya itu sama dengan 80. Berarti kita punya 80 ditambah 2 dikali 80 ditambah 4, yaitu 1/82 dikali 84. Kita nggak usah cek karena kita lihat ya, kalau perkalian gini besarnya, kalian nggak perlu cari nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu, kalian lihat satuannya. Kenapa? Kalau kita pakai kali bersusun, 82 kali 84 dikali, maka kita tahu 2 kali 4 8, lalu 8 kali 4 32, 8 kali 2 16, 8 kali 8 64, 6, 5. Nah, kita jumlahin, lihat angka satuannya tetap 8 gitu. Berarti angka satuan adalah perkalian dari 2 kali 4. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu nyari dengan perkalian susun. Teman-teman tinggal cek aja angka satuannya berapa dikalikan belakangnya 8 dan yang 8 itu cuma di sini gitu. Berarti jawabannya C. Oke, nggak apa-apa Dimas. Oke, Farhan bener ya jawabannya C. Untuk teman-teman kalau kemarin masih ingat jawabannya apa, nanti setiap nomor itu tulis aja di kolom komentar nggak apa-apa ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ada yang masih ingat jawaban teman-teman berapa kemarin? Oke, satu orang udah jawab. Ingat kemarin kita punya rumus untuk suatu bangun segi N, itu rumusnya adalah N min 2 dikali 180. Dan teman-teman harus ingat untuk segitiga serta segi 4 itu adalah 3 min 2 kali 180 sama dengan 180 dan 4 min 2 dikali 180 sama dengan 360 gitu. Berarti bentuk-bentuk ini ingat ini berlaku untuk segi N yang konveks. Nah, di sini kita punya bangun yang cekung ke dalam gitu. Berarti kita perlu membagi dia agar bentuknya menjadi cembung semua. Gimana caranya? Kita perbesar, kita fokus ke gambar kita. Nah, kita coba tarik garis bantu dari titik pusat ke sini. Terus dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Jadi kita tarik titik dari pusat atau dari titik tengah yang ada di dalam bangun ke sudut-sudut yang cekung gitu. Berarti kita segitiganya punya satu, dua, tiga, tiga segitiga. Terus kita juga punya satu, dua, tiga, empat, empat segi empat segi empat berarti 4 dikali 360 sama dengan 1440. Tiga segitiga berarti 3 kali 180 sama dengan 540. Tinggal kita jumlahin. Jadi total seluruhnya adalah 1980. Jawabannya D. Gitu. Fahren sama Gisel bener ya. Untuk Bagus sama Clarissa nanti bisa dicek lagi gitu. Bangunnya udah bener apa belum. Yang warna biru ini aku tandain sebagai bentuk dari segi empat. Mungkin teman-teman keliru narik garis ini dikira ini segitiga gitu. Padahal enggak, ini segi empat karena dia enggak lurus gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya ke nomor 3. Kita punya ton, punya kuintal, punya kilogram. Ingat kemarin s- 1 ton itu sama dengan berapa kilogram? Oke, Clarissa udah jawab. Untuk 1 ton berapa kilogram kemarin? Boleh terus kolom komentar kalau teman-teman masih ingat. 1.000. Nah, benar, 1.000. Kalau 1 kuintal, berapa kilogram? Sera. 100. Oke, masih ingat ya berarti. Berarti kita langsung aja. Kalau 4 ton, 4.000 kilogram. Kalau 32 kuintal berarti 3.200 kilogram. Awalnya kita punya 4 ton. Pak Agus punya 4 ton berarti 4.000 kilogram. 32 kuintal dijual ke pedagang. Berarti dikurang 3.200. Dikurang sisa 800 kilogram. Lalu baik nih Pak Agus, dia beriin ke tetangga 85 kilogram, kita kurang 85 kilogram. Berarti tersisa 715 kilogram. Jawabannya C. Benar ya? Ini yang jawab C tadi. C, Faren, Clarissa. Udah benar. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau bingung.
Lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kita ke grafik. Jadi teman-teman juga harus bisa cara baca grafik gitu ya. Kita ketahui di sini dalam diagram lingkaran berikut menunjukkan data peminjaman bahan bacaan perpustakaan SD Bina Taruna selama satu semester. Terus berdasarkan data yang diperoleh dari petugas perpustakaan, diketahui banyak bahan bacaan yang pernah dipinjam oleh siswa selama satu semester adalah 125 buah. Apabila dalam satu semester buku pelajaran dipinjam sebanyak 45 kali, maka jenis bacaan yang paling banyak dipinjam selama satu semester adalah berapa kali? Untuk ini kira-kira bisa nggak kita selesaikan? Oke, beberapa teman udah jawab ya. Jadi, untuk soal ini, aku sengaja bikin untuk lihat teman-teman tuh ngerjain apa enggak gitu. Kenapa? Kalau teman-teman beneran ngerjain, soal ini nggak bisa dikerjain. Kenapa nggak bisa dikerjain? Karena kita kekurangan informasi di sini. Informasinya apa? Harusnya di buku pelajaran kita tahu berapa persen besarnya. Coba, kalau teman-teman nggak tahu nih buku pelajaran berapa persen, berarti teman-teman cuma nebak kan antara buku pelajaran sama buku cerita itu berapa, mana yang lebih besar gitu diagramnya. Jadi sebenarnya ya, di soal ini saya nggak nebak Pak. Oke, buku pelajaran 36%. Oke. Berarti teman-teman bisa menggunakan 45 per 125 ya. 45 per 125 dikali 100% gitu ya. Berarti ini buku pelajaran berapa persen kalau kita cari? Nah, ini ada teman yang nanya, itu buku cerita sama buku pelajaran bukannya sama, Kak? Nah, belum tentu sama. Jadi untuk gambarnya itu ini ya kalau di geometri atau di pokoknya kalau ada gambar-gambar di soal OSN, kalian jangan percaya gambar gitu. Tapi kalian percaya dengan data atau percaya dengan informasi yang ada. Kenapa? Mungkin gambarnya sekilas kayak sama, tapi ini ukuran persennya beda gitu. Begitu pula kalau soal-soal geometri, misalnya kayak gini. Nah, belum tentu gambar kita benar gitu. Makanya dalam geometri ini, kalau kalian teman-teman lihat ya, setiap garis, kalau ada tanda ini, itu berarti panjangnya sama. Kalau Anda tanda panah gini, berarti dia sejajar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambar gini, mudahnya gini ya, kita buat ilustrasi sebuah kubus. Nah, secara gambar kita tahu panjang garis di sini dengan panjang garis di sini itu beda banget gitu panjangnya. Tapi biasanya dibuat tanda gini menandakan kalau mereka sama panjang antara yang ini dengan yang ini. Dan ini bisa disebut sebagai kubus nantinya. Makanya gambar kubus tiga dimensi itu nggak kayak gini, nggak dibuat sama gitu ukurannya, tapi dibuat kayak ada skalanya untuk kemiringan. Jadi untuk soal yang tadi ini buku pelajaran dan buku cerita itu besarnya nggak sama. Makanya kita perlu hitung dulu di sini. Ya, ya nggak apa-apa yang telat nggak apa-apa ya. Buku pelajaran 48%, ada yang buku pelajarannya 36%. Nah, untuk menghitung persentase buku pelajaran, kita tahu di soal buku pelajaran itu dipinjam 45 kali. Sedangkan total buku dipinjam satu semester itu 125. Ingat kemarin rumus persentase adalah
banyak yang kita inginkan, yaitu 45, dibagi totalnya, yaitu 125. Kita bagi 5, berarti kita punya 9/25 dikali 100%. Lalu 25 bisa membagi 100, tersisa 4. Jadi besar buku pelajaran itu 36%. 36%. Jadi jangan serta-merta karena ini 45 kali teman-teman tulis 45%. Enggak, tapi karena di sini totalnya itu 125. Terus kita cek buku cerita berapa persen berarti. Total satu lingkaran itu 100%. Dikurang ensiklopedia 10%, majalah 19%, dan buku pelajaran 36% gitu. Nah, ditambahkan. Berarti buku cerita berapa persen? Tidak disimpan ada. 35%. Untuk bahan bacaan yang paling banyak dipinjam itu berarti yang persentasenya paling besar yaitu 36 buku pelajaran. Dan sebenarnya soal ini soal OSK ya, agak ada kesalahan penulisan soal. Kenapa? Kita lihat ensiklopedia dipinjam 10%. Total pinjaman 125%. Berarti kan ensiklopedia cuma dipinjam sebanyak 12,5 buku. Masa kita minjem bukunya disobek setengah gitu. Jadi sebenarnya soalnya harusnya bilangan yang mana dia bisa dibagi. Tapi ini nggak masalah. Yang penting kita tahu cara menghitungnya. Itu adalah buku pelajaran yang paling banyak gitu. Terus kita jangan ditemukan jangan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita lanjut ya. Kita main di angka-angka nih. Banyak bilangan 3 angka ganjil dengan angka-angka berbeda adalah ini mirip, yaitu kita buat ada 3 bagian. Oke, ada yang jawab Clarissa C, nomor 5A, Faren, Arjunio A. Oke, kita cek ya. Yang belakang kalau ganjil itu pilihan kita kemarin adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada 5 pilihan. Berarti untuk yang kedua, ini tersisa 9 pilihan. Karena awalnya kita punya 0 sampai angka 9. Dan di sini tersisa 8 pilihan. Kita kali, ini jadi 72. Kita kalikan 360 bilangan. Simple ya untuk nomor 5. Ayo jujur, kemarin teman-teman ngerjainnya lihat yang sebelumnya atau ngerjain sendiri nih? Soalnya sama banget kan? Silakan ya kalau ada pertanyaan atau bingung kenapa angkanya 8, 9, dan 5. Karena di pertemuan sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Yang ada pertanyaan kita lanjut. Yang geometri tadi. Oke. Gambar ini bisa kita buat garis bantu di sini yang lurus. Berarti kalau di sini 14, tinggi jajar genjangnya berapa? Iya, Kak, ini zoom terakhir kan? Ya, ini zoom terakhir untuk pelatihan dasar ya. Oke, benar 6 cm yaitu 20 dari panjang total. Kita kurangkan dengan 14 berarti tinggi jajar genjang itu 6 cm. Udah, kita cari luas. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Luas bangun pertama, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya 30, tingginya 6. Berarti 6 kali 30 sama dengan 180. Lalu luas yang kedua yaitu luas persegi panjang, karena ini 30, di sini 30.
Sini juga 30. Panjang kali lebar yaitu 30 kali 14. 0,42. Berarti kita jumlahin panjang totalnya itu 600. Luasnya 600 cm. Ini udah kita siap. Yo. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman untuk nomor ini. Simpel banget ya ini. Dua bangunnya dan bangunnya nggak terlalu susah. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita punya diagram sebagai berikut. Rata-rata pengunjung adalah 33. Maka pengunjung masing-masing pada hari Rabu dan Jumat yang mungkin. Kita lihat kemarin rumus rata-rata itu sama dengan jumlah pengunjung atau jumlah keseluruhan dibagi banyak hari. Banyak hari. Kita misalkan Jumat itu J dan Rabu sebagai R, maka kita punya jumlah pengunjungnya 40 pada hari Jumat J, terus hari Kamis 35 orang, hari Rabu R, hari Selasa 25, hari Senin 36. Kita bagi banyak harinya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada 6 hari. Berarti kita punya J ditambah R ditambah 35 tambah 25 itu 60 tambah 40 jadi 100 tambah 36 136 per 6. Rata-ratanya itu sama dengan 33. Berarti ini sama dengan 33 sama dengan 33. Lalu kita kali. Jadi 33 kali 6 sama dengan J plus R plus 136. Ini 198 sama dengan J plus R plus 136. Berarti pada hari Jumat ditambah hari Rabu, jumlah pengunjungnya 198 dikurang 136. J plus R sama dengan 62. Ya, nggak apa-apa yang baru masuk. Sekarang kita perhatikan, J dan R kalau dijumlahin itu harus hasilnya 62. Kita cek di sini, ini yang J, ini yang R, ini yang J, ini yang R gitu. Atau dibolak-balik nggak apa-apa di sini oh enggak, R dulu ya, Rabu dan Jumat. Berarti ini yang R, ini yang J. Ini yang R, ini yang J. Lihat mana yang jumlahnya 62. Yang 62 semuanya 62. Sekarang kita cek hari Jumat itu harus lebih banyak daripada hari Rabu. Kenapa? Kalau kita baca grafiknya, Jumat itu lebih panjang daripada hari Rabu yang segini gitu. Nah, ke Jumat segini. Ay, Ana, que lo que hará está fregando, que hará está. Berarti apa? Yang kita ambil adalah yang pilihannya itu yang Jumatnya lebih besar. Ini Jumat lebih besar, ini lebih besar. Ini sama, berarti salah. Ini malah lebih kecil, berarti salah juga. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cek bahwa di sini hari Jumat, ya, hari Jumat itu lebih dari 35 di sini. Aku bersihin dulu ya. Kita punya di sini hari Jumat, sedangkan hari Kamis itu 35 cuma sebatas ini. Berarti Jumat harus lebih dari 35. Nah, pilihan B itu cuma 32 kurang dari 35. Berarti pilihan yang benar adalah yang A. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 8. Ayo, nomor 8 jawabannya berapa nih teman-teman? Kemarin. Boleh tulis di kolom komentar. Jawaban nomor 8. Oke, ada yang B, ada yang B, ada yang 48. Oh, B berarti ya. Oke, kayaknya udah pada bisa ya. Kita punya R, A, I, P, D. Di mana ini satu kelompok. Kemarin kita misalkan sebagai X. Baru kita menempatkan 4 huruf. Kita punya 1, 2, 3, 4. Pada bagian pertama, kita bisa meletakkan 4 pilihan antara R, A, I, X. Karena yang di bagian pertama udah diambil satu huruf, berarti yang kedua itu tersisa 3 pilihan antara R, A, I, X. Karena satunya udah di bagian pertama gitu. Berarti bagian ketiga itu tersisa 2 pilihan, bagian terakhir tersisa 1 pilihan. Sama dengan 24. Tapi ingat kemarin kalau di huruf X itu adalah PD atau DP. Bisa kita bolak-balik 2 kali. Maka kita kali 2 sama dengan 48. Oke, B, B, oke. Silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor ini. Udah pada bisa nih ya. Kak, Ya, maksudnya yang ini gimana, Kak? maksudnya ini. Oke. Kita kan tadi punya, aku coba jelasin ulang ya. Kita punya huruf R, A, I, P, D. Di mana P dan D harus bersebelahan. Kita kurungkan dulu. Berarti kita punya huruf baru. R, A, I. Misalkan P sama D ini sebagai X gitu. Berarti kita perlu meletakkan 4 huruf ini secara berurutan. Misal kita punya 4 posisi. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat. Di posisi pertama kita bebas mau milih antara R, A, I, X. Berarti pilihan kita ada 4 pilihan. Nah, misal ternyata di pilihan pertama kita kepilih huruf A. Berarti di posisi kedua kita tersisa memilih huruf R, huruf I, atau huruf X. Karena A udah kepilih gitu. Maka tersisa 3 pilihan. Ternyata misalnya di huruf kedua ini adalah huruf X yang kepilih. Berarti di posisi ketiga, posisi yang ini, kita tinggal memilih 2 huruf yaitu antara R atau I. Tersisa 2 pilihan. Misalkan yang terpilih ternyata R, berarti di sini R, maka mau nggak mau di belakang itu huruf I atau hanya ada 1 pilihan. Begitu. Itu dapat dari 4, 3, 2, 1. Nah, semuanya kita kalikan. Maka kita dapat 24. Tapi ingat, di X itu ada 2 huruf yaitu D atau P. Maka bentuknya bisa, misal yang ini itu bisa ADP RI atau bisa APD RI. Yang penting mereka bersampingan. Berarti ada 2 posisi di sini. Berarti kita kalikan 2 yaitu 48. Gitu ya. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan lagi. Ya, kalau nyusun gini pokoknya dikali gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa sih kita kali? Misal kita balik caranya. Pertama, kita mulai dari huruf R misalnya. Huruf pertama huruf R misalnya. Pilihan setelah huruf R itu bisa A, bisa huruf X yang kita misalkan, misal huruf I gitu. Lalu
Untuk setiap huruf itu yang A itu bisa memilih I, bisa memilih X. Sedangkan yang X bisa memilih A, bisa memilih I. Nggak boleh lagi R karena R udah di depan gitu. Yang I bisa memilih A, bisa memilih X gitu. Lalu untuk setiap huruf ini kita bisa memilih selanjutnya yaitu eh ini X, ini I, ini I, ini A, dan ini A gitu. Ini baru satu huruf gitu. Sedangkan kita bisa meletakkan yang di depan ini bisa huruf A, bisa huruf X, bisa huruf I. Jadi untuk satu huruf itu kita kalikan 3 cabang. Untuk yang kan bentuknya kita 4 kali 3 kali 2 Nah, satu huruf itu bisa dikalikan dengan 3 cabang kali 3. Setiap cabang itu bisa dikalikan dengan 2 huruf lagi gitu. Berarti dikali 2. Dan setiap cabang lagi hanya ada satu pilihan. Satu. Nah, terus 4 ini dari mana? Karena di depan ini belum tentu R. Dia bisa R, bisa A, bisa X, bisa I. Ada 4 pilihan. Maka kita kali 4. Gitu ya. Untuk konsep lainnya gitu. Kalau misalnya kita hitung langsung pakai faktorial bisa. Faktorial gimana tuh maksudnya? Kayaknya nggak bisa ya faktorial. Karena di sini nggak ada angka yang kita faktorin gitu. Oh, paham, paham. Maksudmu faktorial tuh langsung 4 faktorial gitu ya, karena 4 huruf. Itu boleh, tapi ya, oke, boleh, boleh, boleh. Cuma nanti eh, di pelatihan selanjutnya kita bakal bahas juga gimana sih kalau ternyata huruf kita misalnya apa ya, Jogja misalnya, Jogja gitu. Nah, di sini terdapat 2 huruf yang sama, itu nggak boleh langsung pakai 5 faktorial, itu nggak boleh. Nanti bakal kita bahas di pelatihan selanjutnya. Untuk cara yang gimana sih kalau ternyata hurufnya ada yang sama. Sedangkan di latihan kita kemarin, itu hurufnya kan C, O, V, I, D gitu kan. Semua hurufnya berbeda. Begitu pula rapid, semua hurufnya berbeda. Gimana ternyata kalau misalnya ada huruf yang sama. Nanti bakal kita bahas. Tapi di sini kita fokus ke yang berbeda dulu gitu. Dengan syarat P dan D saling berdampingan. Nah kan kalau ada pertanyaan lagi untuk ini masuk ke kombinatorika ya. Bisa ya jago kombinatorika. Oke, mantap Pak Ren. Nanti aku kasih soal yang lebih sulit lagi deh. Kombinatorika tuh mungkin yang paling unik ya, karena di sekolah kayaknya nggak terlalu dipelajari kombinatorika gitu. Kita belajarnya soal-soal sebelumnya itu dipelajari gitu. Nah, kan kombinatorika butuh perhatian khusus. Kita lanjut nomor 9. Oke, Faren udah jawab. Yang lain gimana? Nomor 9 ingat nggak? Kemarin jawabnya apa? Iya, kalau kombinatorika tadi yang atas, itu jarang dipelajari di sekolah. Karena fokus kita di sekolah nggak ada yang materi kayak gini setahuku. Paling di peluang. Kalau peluang sama statistik data mungkin ada. Oke, BK, BK, BK. AK, sorry ya. Yo, jadi A apa B nih? Lihat ya. Pada tanggal 28 tahun 2021 itu adalah hari Sunday atau hari Minggu. Hari setelah 1025 hari akan jadi hari apa? Berarti ini kita apakan? Ada yang tahu? 125 nih. Kita apakan? Kita bagi 28, kita bagi 2021, atau kita apakan? Tambah 1. Tambah 1.
Oke, kalau kita tambah satu boleh. Kak, kok itu 1025? Oh, 100 itu, sorry, sorry, sorry. 125 ya? 125, Kak. 125, oke, oke. Makasih ya koreksinya. Tutup Jago nih kepala. buat terus. Nah, 125 kita bagi 7. Berarti kalau kita bagi 7 itu kita tulis 1755 8 apa 9 nih? 8 5 6 berarti 7 4 9 6 sisa 6 hari. Berarti setelah Sunday 6 hari kemudian itu adalah Saturday. Iya Kak, kan tulisannya the day after 125 hari. Iya, maksudnya tetap hari tersebut gitu, hari apa? Sama kayak jawabannya, pertanyaan itu kayak 125 hari kemudian, itu hari apa gitu. Jadi walaupun ada kata after, itu maksudnya sama kayak hari setelah 125 hari kemudian, hari apa? Saturday gitu. Nggak harus kita tambahin satu gitu. Belum, belum. Kita masih soal ini ya. Tiba-tiba C nih. Jawabannya jelas-jelas Saturday gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Ini cuma kesulitannya mungkin di bahasa Inggrisnya gitu. Kita lanjut di nomor 10. 30 batang korek api memiliki ukuran yang udah nemu jawabannya boleh terus komentar ya. Yaitu 3 cm akan disusun membentuk persegi panjang, luas maksimum berapa. Ingat kemarin kita punya 2P ditambah 2L. Kenapa? Karena bentuk persegi panjang itu ada 2P yang atas dengan yang bawah ada 2L yang kiri dan yang kanan. Misalnya gitu. Dan total semua korek api yang kita susun ini harus setotal 30 batang korek api. Berarti P tambah L kita distribusi karena sama-sama punya angka 2 sama dengan 2 sama dengan 30. P tambah L sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Nah, kemarin ingat, kalau mau cari luas maksimum, kita cari penjumlahan yang angkanya paling dekat. Berarti agar jadi 15 itu yang paling dekat adalah 7 tambah 8 atau 8 tambah 7. Berarti luasnya panjang kali lebar. Nah, ingat ini baru satu per koreknya. 8 korek, 7 korek. Sedangkan panjang koreknya 3. Berarti kalau kita susun panjangnya itu ada 8 korek, total panjangnya adalah 8 kali 3 sama dengan 24. Dan lebarnya 7 korek, berarti lebarnya 7 kali 3 sama dengan 21. Berarti kita cari 24 dikali 21. Kita kali 4. 2, 8, 4. Jawabannya 504. Dan nomor 10. Nomor 10 jawabannya B ya. 504. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung boleh tanyain ya. Bingungnya di bagian mana? Jadi kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 berapa nih? Ada yang D, ada yang C. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Selain D dan C?
Soal ini tinggal kita ubah ke bentuk matematika. 40% dari tabungan Dedi, misalkan tabungan Dedi itu D, adalah itu sama dengan 1/4 dari 2 juta. Nah, kita hitung dulu tabungan Dedi berapa di sini. Berarti kan kita punya 40% itu 40/100 dikali D sama dengan ini, langsung kita hitung aja. 4 bagi 20 itu 5. Hitung banyak nolnya, sisa ada 5 nol, berarti 500.000. D atau tabungan Dedi itu adalah 500.000. Kita kalikan, ini pindah ruas, berarti kita balik 100/40. Coret, coret. 4 dengan 100 menjadi 25. Berarti tabungan Dedi itu sebanyak 125, nolnya ada 4. Berarti 1.250.000 gitu. Oke. Nah, banyak jawab. Oke, ada yang D, ada yang C. Ada yang 1.200.000, berarti B ya. Jawabannya beda-beda ya. Nah, gimana nih? Sampai sini dulu ya. Nanti dicek hitungan teman-teman kenapa bisa beda. Pertanyaannya adalah 35% dari 8/5 tabungan Dedi. Nah, itu berarti 35% kita kali 8/5. 8/5 dikali tabungan Dedi D gitu. Maka kita ubah 35% jadi 35/100 dikali 8/5 dikali 125.000. Nolnya kita coret sebanyak 2 buah. 5 kita coret, terserah mau ke 35 atau 125 bebas. Kalau ke 35 jadi 7. Berarti jawabannya itu adalah 7 kali 8 itu 56 ya. 56 dikali 125.000. Tinggal kita hitung nih. 125 dikali 56. 30, 0 tulis, 3 disimpan. 6, 2 kali 6 itu 12 tambah 3. 15 simpan 1. 6 kali tambah 1, 7. 5, 2 disimpan. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. 1 simpan, 5, 6. Berarti kita punya 7, 0, 0, 0. Nol kita sebanyak 2 yang kita simpan. 1, 2. 700.000. Kita ada salah hitung nggak sih? Bentar-bentar. Kok nggak ada pilihan ya? 8/5. 537. Di mana nih kesalahan kita nih? 35%. Apa emang nggak ada pilihan jawabannya berarti ya? Nah, Kak, itu kan setengah, ah, 40% dari setengah tabungan Dedi. oh iya setengah ya, bukan 1/4. Oke, oke, terima kasih ya. Ini setengah ya. Aku salah di sini berarti. Kita ulang. Berarti harusnya di sini itu setengah bagi 2. Ini 1. Maka di sini kita punya 1 juta. Di sini kita punya 1 juta. Nol benar, 25. Berarti tabungan Dedi 2.500.000 ya. 2.500.000. Oh, ini udah bener belum? Berarti di sini kita tulisnya 2.500.000 ya.
2.500.000. Jadi harusnya 25 dikali 56. Kita kali 0, 3, 25, 28, 21, 10, 11. Berarti 1400. Nolnya tersisa 3, 1, 2, 3. Berarti D. Jadi yang jawab D benar ya. Oke, masih ada yang fokus. Tahu letak kesalahannya di mana. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada kekeliruan lagi, boleh disampaikan. Udah, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, oke, kita cek ya. Persentase kesembuhan COVID di Provinsi A dan Provinsi B pada bulan Desember berturut-turut 80% dan 90%. Rata-rata persentase kesembuhan kedua provinsi itu adalah 86,67% dan banyak pasien yang sembuh itu adalah 550.000. Maka jumlah pasien yang sembuh dari COVID di Provinsi B berapa? Susah Kak? Nggak yakin. 100.000. Oke, ada yang B. Oke. Pertama, kemarin kita ingat ya, rumus rata-rata pasien yang sembuh atau persentase deh. Persentase pasien yang sembuh itu adalah banyak pasien sembuh, banyak pasien sembuh, kita bagi total pasien. Total pasien dikali 100%. Nah, kita tahu di sini persentase di Provinsi A itu 80%. Berarti kita punya 80%. Ntar aku tulis ulang. 80% itu sana banyak pasien sembuhnya 50.000. Ingat banyak pasien sembuh berarti kita nggak tahu total pasien misalkan NA total pasien di Provinsi A. Maka kita punya NA itu sama dengan 50.000 dikali 100/80. Coret, coret. Terus 5.000 dibagi 8 itu 625. Berarti banyak pasien di kota Provinsi A itu ada 62.500. Kita udah tahu banyak pasien yang sembuh di Provinsi A itu 62.500 ya. Sekarang kita cek persentase yang sembuh di provinsi totalnya dan persentase di Provinsi B 90. Berarti total kesembuhan itu adalah banyak pasien sembuh di kota A ditambah banyak pasien sembuh di kota B per total pasien di kota A ditambah total pasien di Provinsi B. Kita punya presentasinya 86,67 berarti 86,67
sama dengan banyak pasien sembuh di kota A itu adalah 50.000 ditambah banyak pasien sembuh kota B per total pasien di kota A itu tadi yang ini yaitu 62.500 ditambah total pasien di kota B. Nah, coba kita nyatakan salah satunya. Misal kita nyatakan banyak pasien sembuh itu berdasarkan NB gitu. Atau kita tadi punya rumus yang ini ya. Persentase sebagai ini. Berarti persentase sembuh di provinsi B itu sama dengan banyak pasien sembuh provinsi B per total pasien di provinsi B. Atau kita punya banyak pasien sembuh provinsi B sama dengan total pasien di provinsi B dikali persentase provinsi B, di mana persentasenya 90% gitu. Maka kita tulis 90% kali NB untuk BPSB, banyak pasien sembuh provinsi B. Maka kita punya 86,67 itu sama dengan 50.000 ditambah 90/100 NB dibagi 62500, ini persentase ya, persentase, ditambah NB. Kita kali silang, maka kita punya, karena ini angkanya jelek, aku misalin sebagai X persen ya, atau X per 100. Maka kita punya X per 100, kita kalikan 62.500 ditambah NB, sama dengan 50.000 ditambah 90/100 NB. Kita hilangkan penyebutnya, kita kali 100 semua bagian. Maka kita punya 100 ini hilang, 100 ini hilang, ini jadi 5.000 orang, karena dikali 100, ditambah 90 NB, ini jadi 62500X ditambah X dikali NB. Iya, masih latihan di sana ya, besok. Besok masih latihan di SM4. Masih. Besok kita belajar geometri di SM4. Jadi, Koja selain ada pelatihan online, itu juga ada pelatihan offline ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau ikut pelatihan offline itu bisa menghubungi nomor ketua Koja gitu, Kak Salman. Terus, yang atas silakan kalau mau di SS dulu sebelum aku hapus, biar kita lanjut di atas gitu pembahasannya. Atau di foto boleh, di SS boleh. Oke, udah ya. Aku hapus dulu. Informasi yang penting kita tulis dulu. Kita tahu NA itu 62500. Sisanya ada di soal. Kak boleh turun dikit nih ya. Ingat bagian ini ya. Nanti kita lanjut yang bagian ini nanti. Kita punya persamaan baru yang ini. Dan ingat, X itu adalah 86,67. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita punya 62.500, 62.500X ditambah X kali NB sama dengan 5 juta. Kita tambah NB. 90 NB. 90 NB. Terus kita pindah 90 NB dikurang
X NB. Yang nggak ada NB-nya kita pindah sebelah kiri. 62500X dikurang 5 juta. Kita masukin angka X-nya 62500. X kita tadi 986,67. 86,67 itu 2/3. Enggak, bukan ya. Dikurang 5 juta sama dengan 90 NB dikurang 86,67 NB. Enggak persen lagi ya, karena persennya udah kita hapus di sini. Kan harusnya kan 86,67%. Nah, persennya berarti dia jadi 86 atau X persen itu jadi X per 100. Per 100 di sini udah kita hapus dengan kali 100. Ini kita kali 100 hilang. Ini kita kali 150.000 jadi 5 juta. Ini juga kita kali 100 hilang persennya. Gitu ya. Kita kalikan 625. Ini kalau kita kali boleh pakai kalkulator langsung ya. Biar cepat. Kita punya 5.416.875 dikurang 5 juta. Yang ini kita punya berapa NB berarti? 93,33 NB. Terus ini kita tersisa 416.875 dengan 1/3 NB. Oke, ya angkanya jelek banget nih. Nggak tahu yang buat soal ini gimana ya. Soalnya ini soal OSK 2021 ya. Angkanya jelek dan nggak ada pilihannya. Harusnya jawabannya berarti sekitar 1 jutaan. Kenapa di sini salah? Kesalahannya sama kayak kemarin ya. Dia nulisnya banyak pasien sembuh. Harusnya ini adalah banyak pasien, bukan yang sembuhnya gitu. Yang 50. Oke, untuk soal nomor 12 aku kasih bonus ya. Bonus. Bonus kita langsung aja lanjut ke nomor 13. Kita punya banyak cara menyusun 3 bilangan asli. Satu satuan ganjil ganjil genap yang hasil kali 3 bilangan tersebut merupakan bilangan positif dan kurang dari 15. Jawabannya oke. Nah, ganjil ganjil genap berarti kita kayak kemarin ya, kita bisa buat tabel ganjil ganjil genap.
kurang dari 15. Misalnya kita taruh 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, bilangan asli satuan, berarti nggak boleh pakai 10, 12, maupun 14 gitu. Kita lanjut, 1, 3, 2. Kenapa nggak pakai 0 genapnya? Karena kalau kita pakai misalnya 1, 1, 0, kita kalikan hasilnya 0. Dan 0 itu bukan bilangan positif. Dia mintanya bilangan positif. Jadi kalau kita urutkan suatu bilangan, suatu pola bilangannya gini, dari negatif, 0, positif. Kelompoknya itu ada 3. Ada negatif, ada positif, dan 0 itu nggak negatif, nggak positif. Dia berdiri sendiri, yaitu 0. Gitu ya. Oke, yang mau sholat boleh sholat ya. Kita sesuai yang kemarin-kemarin ya. Kalau kita bakal tetap lanjut. Kalau teman-teman yang mau sholat atau keluar duluan itu dipersilakan. Nanti tinggal tonton rekamannya. Berarti ini enggak kita pakai kalau 0 gitu. Berarti lanjut 1, 3, 4, 1, 3, 6 itu 18, sudah lebih dari 15. Kita lanjut lagi. 1, 5, 2, 1, 5, 4 enggak bisa. Terus kita lanjut, berarti kita naik 1, 6, 2 masih bisa. Harus ganjil lah, ganjil berarti 7, 2. Lalu kita naikin 3, 1, 2, 3, 3, 2 itu nggak boleh. Kita punya 3, 1, 4, 5, 1, 2, 7, 1, 2. Udah semua ini yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bilangan. Enggak ada pilihannya. Ada yang kelewatan? Iya Dion, kalau mau maghrib silakan maghrib ya. Karena agama di Indonesia itu kan bervariasi banyak gitu, enggak hanya ada Islam. Ini ada yang kurang nggak? Jawaban kita 12 nih ketemunya. Ya nggak apa-apa kalau kamu bisa keluar. 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 6, 1, 6, 1, 1, 8. Selesai. 1, 3, 2. 1, 3, 4. 1, 3, 6 nggak bisa. 1, 5, 2. 1, 7, 2. Naikin ketiga. 3, 1, 2. 3, 1, 4. 5, 1, 2. 7, 1, 2. Berarti jawabannya 12 ya. Ini nggak ada pilihannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yeay, bonus ya. Bonus. Kak, Ya, ini maksudnya apa? yang Yang mana? ini? Loh, kameranya. Iya, cek. Oh, itu kan bilangan kita maunya ganjil, ganjil, genap. Ini bilangan-bilangan ganjil yang kita pilih. Jadi kalau pertama kita pilih 1, terus bilangan ganjil kedua kita pilih 1, yang genapnya kita pilih 2. Hasil kalinya itu sama dengan 2.
memenuhi syarat. Hasil kali 3 bilangan yaitu harus positif dan kurang dari 15. Terus yang kedua kita pilih 1, 1, 4. Yang ketiga kita milihnya 1, 1, 6 gitu. Jadi kita urutin semuanya mana aja yang memenuhi gitu. 3 bilangan dengan ganjil, ganjil, genap. Oh, Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dulu ke nomor 8. 14. Nah, nomor 14 teman-teman jawab berapa nih? 14, ada yang jawab B. Ada yang lain? Ini mirip kayak yang kemarin ya. Fokus kita, kalau 10 dikali suatu bilangan, pasti angka satuannya 0 gitu. Depannya kita nggak tahu berapa. Dan di sini angka satuannya 1 itu berfokus di sini. Berarti 41 harus dikali dengan yang belakangnya 1 juga. Entah itu 1, entah itu 11, entah itu 21, dan seterusnya. Yang penting semuanya angka satuannya 1. Lalu, agar kita mendapatkan nilai minimum, karena B ini dikali dengan bilangan yang lebih besar daripada A, maka B-nya kita perbesar gitu. Dan A-nya akan mengecil. B yang paling besar yang mendekati itu adalah 41 dikali 41. Karena 41 kali 41 itu 1681. Kalau 41 kali 51 itu udah kelebihan karena jawabannya 2091. Dan A dan B ini syaratnya harus positif integers atau bilangan bulat positif. Jadi nggak bisa negatifnya. Kita ambil yang ini, B-nya 41. Maka kita punya 10 kali A ditambah 41 kali 41 sama dengan 2021. 10 kali A ditambah 1681 sama dengan 2021. 10 kali A sama dengan 2021 dikurang 1681. Berarti kita punya 340. Maka A sama dengan 34 dan B-nya tadi 41. Totalnya itu 75. Silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 14. Kalau belum ada, kita lanjut ke nomor 15. Diketahui dua buah prisma tegak segitiga A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Sisi G, H, K, C menempel pada sisi B, C, F, E. Segitiga BAC dan GIH adalah siku-siku. Berarti BAC dan GIH itu siku-siku. AB 8, BC-nya 10. Maka dengan triple Pitagoras, kalau teman-teman cari di mana sisi terpanjang pada segitiga ABC, sisi terpanjang kuadrat itu akan sama dengan sisi lainnya dikuadratin. Nanti kita akan dapat di sini karena BC 10 berarti 10 kuadrat sama dengan AB 8 kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita pindah berarti AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64. AC kuadrat sama dengan 36. AC sama dengan akar 36 sama dengan 6. Lalu kita punya KL itu 3 dan JL itu 4. Dengan cara yang sama pada segitiga KLJ, kita akan punya
KJ kuadrat itu sama dengan KL kuadrat ditambah LJ kuadrat. KJ kuadrat kita nggak tahu. KL kuadrat 3 kuadrat tambah LJ 4 kuadrat. KJ kuadrat sama dengan 9 tambah 16. KJ kuadrat sama dengan 25. Maka kita punya KJ sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti KJ itu 5. EK sama dengan KH sama dengan HB. EK sama dengan KH sama dengan HB. BK, BK. Nah, emang panjang HK berapa nih? Ada yang tahu? Panjang HK. 3. Emang dikasih tahu panjang HK. Kenapa panjang HK-nya bisa 3 nih? Ayo. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke. Aku tanya ke teman-teman nih. Panjang HK yang ini itu berapa? Tiga. Alasannya kenapa HK itu 3? Karena kita tahu CF itu 9 ya. 9 berarti BE juga 9. Dan dia dibagi 3 ruas yang sama. Maka masing-masing ruas itu panjangnya 3, 3, 3. Lalu kemarin kita hitung satu per satu. Kita mulai dari yang sisi segitiga yang ini dulu. Yang mana luasnya sama dengan sisi segitiga yang di belakang ini. Yaitu luas ABC. Luas ABC. Kita langsung aja tambah luas DEF. Itu sama ukurannya. Berarti 2 kali. Luasnya setengah kali alasnya 8. Tingginya 6. Sama dengan 48. Lalu luas CDEF. Ya, CADF. Persegi CADF itu sama dengan 6 kali 9. Sama dengan 54. Lalu luas yang alas bawahnya. Nah, kita cari warna lain. Untuk luas yang alas bawah ini. Luas ABED itu sama dengan 9 dikali 8. Sama dengan 72. Kita lanjut ke luas CBEF. Luas CBEF. Oh, nanti dulu karena CBEF itu enggak itu ya, buka enggak dipakai semua gitu. Berarti kita ke yang segi Prisma ini dulu. HKLI. Luas HKLI itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu kita punya luas GIH yang sama dengan JLK. Berarti luas GIH ditambah luas JLK itu sama dengan 2 kali setengah kali 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu luas GILJ.
luas GILJ itu sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Baru kita ke yang bangun ini. Ya, warna bangun yang ini. Enggak kelihatan ya. Warna yang belum. Kalau ini oke kelihatan. Yang ketutupan bagian ini. Dimana untuk luas bagian yang ketutupan atau yang bentuknya seperti ini. Itu adalah 9 atau luas CFEB dikurang luas GHKJ. 9 kali 10 dikurang 5 kali 3. 9 kali 10 dikurang 5 kali 3. 90 dikurang 15 itu 75. Tinggal kita jumlahin seluruhnya. 8, 12, 14, 23, 25, 27, 3, 2. 2 simpan 3. 3, 7, 12, 19, 20, 21, 28. 282 berarti jawabannya A. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan untuk Latsol 1 kita udah selesai. Habis ini kita bahas Latsol 2. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita berarti bisa lanjut ke Latsol kedua ya. Latsol 2, berapa jawaban nomor satunya? Ada yang masih ingat? Ini baru banget ya, baru hari ini terakhir ditutup berarti ya. Udah ngerjain semua kan? BK, oke. Ini kayaknya udah pada ngerjain ya, nggak mungkin dulu. BK. Loh, ada yang Immanuel beneran belum ngerjain nih? Kok bisa belum ngerjain Immanuel? Nanti nggak dapat nilai loh. Kita bahas ya. Diketahui dua bilangan pecahan. Misalkan bilangannya A dan B gitu ya. Dua-duanya pecahan. Jumlahnya A ditambah B itu 3/14. Sedangkan selisihnya berarti A dikurang B itu sama dengan 1/10. Nah, kita boleh pakai metode kemarin, boleh pakai metode yang berbeda. Metode berbeda untuk yang A plus B sama dengan 3/14, kita boleh kali semuanya dengan angka 14. A kali 14 itu 14A, B kali 14, 14B, 3/14 kali 14 itu sisa 3, karena 14-nya dicoret. Terus untuk yang ini, kita kalikan 10. Fungsinya kita menghilangkan bentuk pecahannya. Begitu pula yang ini tadi, kita menghilangkan bentuk pecahannya. A kali 10, 10A. B kali 10, 10B. 1/10 kali 10, sisa 1. Lalu bisa kita samakan penyebut atau bisa kita operasi bebas gitu. Jadi teman-teman nggak harus pakai eliminasi substitusi yang sesuai urutan gitu. Belum kemarin Kak, capek banget Kak, jadinya nggak kuat ngerjain. Oke, nanti coba kerjain dulu ya. Dan usahain jangan, gimana ya? Gak apa-apa lah. 10A dikurang 10B sama dengan 1. Ini boleh kita kurangkan terlebih dahulu. Maka kita punya 4A minus 14B. Kita kurangkan dengan minus 10B. Itu jadi kebalikannya, yaitu 14B ditambah 10B. Maka kita punya ditambah
24B sama dengan 2. Kita bagi 2, 2A ditambah 12B sama dengan 1. Begitu juga boleh. Lalu, ini coba kita kalikan 5. Semuanya kita kalikan 5. Berarti kita akan punya 10A ditambah 60B sama dengan 5. Kita masukin angka yang ini. Kita punya 10A dikurang 10B sama dengan 1. Kita kurangkan, ini jadi 70B sama dengan 4. B sama dengan 4/70 atau 2/35. Kita udah dapat B, kita coba substitusi ke salah satu persamaan atau kita coba substitusi ke yang ini juga boleh, nggak apa-apa. Maka kita punya 10A dikurang 10 2/35 sama dengan 1. Atau 10A sama dengan 2 dikurang 20/35 sama dengan 1. Nah, kita boleh hilangin lagi. Dikali 35 untuk menghilangkan penyebut ini, maka kita punya 350A dikurang 20 sama dengan 35. 350 sama dengan 55. Ini A, maka kita punya A sama dengan 55/350 sama dengan, kalau kita bagi 5 jadi 11/70. Dan ini kalau kita jadiin per 70 itu adalah 4/70. Jadi jawabannya yang ditanya itu adalah bilangan terbesar lebih besar 11 daripada 4. Maka jawabannya 11/70. Kak, ini nama caranya apa? Nah, untuk cara ini eliminasi, substitusi. Nah, kalau ini namanya eliminasi, kalau ada pengurangan. Nah, kalau substitusi, kayak tadi kita udah dapat nilai B nih. Kita substitusi ke persamaan ini. Di mana B-nya awalnya 10A dikurang 10B. B-nya udah dapat 2/35. Itu substitusi. Substitusi. Kalau tanda yang minus-minus ini itu eliminasi. Eliminasi. Boleh pakai cara ini, boleh kalau teman-teman memperhatikan di pertemuan kita sebelum-sebelumnya, soal ini kita pakai langsung A plus B, A min B, kita operasikan langsung. Tapi misalnya A plus B, A min B, sama dengan 3/14, sama dengan 1/10. Langsung kita kurangkan boleh, jadi 2B sama dengan 3/14 dikurang 1/10. Nanti samakan penyebut. Nah, sedangkan metode yang ini, kenapa aku ajarin juga, kalau teman-teman nggak bisa mengoperasikan pecahan ini. Gitu. Tapi lebih enak kalau teman-teman bisa mengoperasikan pecahan kayak gini, itu lebih singkat jawabannya. Kalau nggak bisa, mau nggak mau teman-teman coba kita hilangkan pecahannya. Kalau di sini ada 3/14, kita kalikan 14. Kalau kita punya A plus B sama dengan 2/7, kita hilangkan pecahannya, berarti kita kalikan 7. Semuanya 7A tambah 7B sama dengan 2. Tapi resikonya kalau kita menghilangkan bentuk pecahan, angka-angkanya bakal besar kayak 60, 70, 350. Sedangkan kalau teman-teman bisa pecahan, itu angkanya lebih mudah. Bayangkan kalau pecahan di sini kita punya 2B, kita samain ke 70 cepatnya gitu. Ini 15, ini 14/10. Nah, per 70 ya, per 70. Ini berarti 7 bukan 14. 7/70. Kita punya 2B sama dengan 8/70. Sederhanain. Kita punya 4/35. B sama dengan 4/70. Sama jawabannya 4/70. Gitu. Cuma ini kita harus tahu cara mengoperasikan pecahan. Kemarin juga udah aku jelasin sedikit ya ke teman-teman. Yang penting jawaban akhirnya kita sama-sama 11/70.
Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor 2 kalau nggak ada pertanyaan. Oke, ada yang udah jawab. Ingat nggak teman-teman kemarin jawabnya apa ini? Atau baru hari ini ngerjainnya gitu? A mungkin Kak, ada yang D, ada yang B, ada yang D, nggak ada yang mau nyoba C nih jawabnya. Kita punya 5 anak. Anggap kemarin anaknya A, B, C, D. Anak tertua 2 kali anak termuda berarti A 2 kali E. 3 anak lainnya yang B itu 9 tahun lebihnya berarti lebih 9 tahun. 9 plus E atau E plus 9 sama aja. Yang ini 5 tahun lebih dari anak termuda berarti E ditambah 5 karena lebih 5 tahun. Dan yang D itu kurang 12 dari anak tertua berarti anak tertua dikurang 12 tahun. Rata-rata umur mereka 21,4. Kemarin ingat rata-rata sama dengan jumlah anak jumlah umur per banyak anak. Rata-ratanya 21,4. Jumlah umurnya A plus B plus C plus D plus E per banyak anaknya 5. Kita ubah 21,4 sama dengan A kita punya 2E, yang B itu 9 plus E, yang C itu E plus 5. Ini bisa kita ubah karena kita udah tahu nilai A itu adalah 2E. Berarti 2E min 12. Berarti di sini kita punya plus 2E min 12. Atau kita tulis di bawah ya. Plus 2E min 12 di plus E per 5. 5 kita kali ke sini. Kita hitung di sini ya. Maka kita punya 107 atau 21,4 dikali 5 kali 4 kali 5 20, 0 simpen 2, 1 kali 5 5 tambah 2 7, 2 kali 5 10. Ada koma, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Jadi 107 sama dengan 2E tambah E3 tambah E4 tambah 2E 6 tambah E7 berarti 7E ditambah 9 tambah 5 14 dikurang 12 itu 2. Berarti 7E sama dengan 105. Kita punya E sama dengan 105 per 7 sama dengan 15. Ditanya umur anak keempat, berarti kita dapat E-nya 14, kita substitusi. Ini umur anak keempat, maka 2 kali 15 dikurang 12 sama dengan 30 dikurang 12 sama dengan 18. Kak, sebentar saya mau catat nomor 1. Aku naik ke 1 dulu ya. Maksudnya kalau teman-teman mau nyatat nanti tinggal tonton rekaman terus tinggal digeser ke nomor 1 gitu. Karena kita udah ke nomor 2, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau mau nyatat nanti bisa lihat rekaman aja ya. Kak, jam 6, 1 menit lagi nih jam 6 di aku. Oke, karena waktunya udah jam 5.59 ya. Mau bahas satu soal pun ini mudah ya, tinggal kayak kemarin cari KSN, 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 KSN. Udah gitu, KSN, KSN. Totalnya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 kayaknya. Mungkin kita cukupin dulu ya sampai sini.
Oke, Kak, udah. Oke, oke, udah jam 6. Kita bisa dokumentasi dulu, teman-teman. Boleh, silakan on cam seperti biasa. Oke, ayo teman-teman on cam, on cam, on cam. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Nggak apa-apa Dion, kalau mau gaya kayak tadi nggak apa-apa Dion. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir boleh pose, boleh pusing, boleh mikir, boleh bebas ya. Yang penting kita sopan. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah ikut pelatihan dasar, baik dari awal, baik dari pertengahan, dan sampai akhir ini. Semoga apa yang kita pelajari selama pelatihan dasar itu bisa membantu teman-teman ngerjain soal nanti gitu. Kita jumpa lagi di pertemuan pelatihan terlengkap bagi teman-teman yang mengikuti. Nanti kita bahas lebih banyak bahas di materinya ya untuk di pelatihan terlengkap. Dan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari 5 hari belakang ini bermanfaat. 6 hari ya berarti bermanfaat bagi teman-teman semua. Gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, makasih. Ya, Kak, Kak. oke oke. Ini Makasih, ada yang nanya. Kak. Kak, Makasih, ya Kak. itu ya ada di deskripsi WA grup ya. Cara lihat Makasih, rekamannya. Kak. Makasih, Kak. Makasih, Iya Kak. sama-sama. Atau kalian bisa minta rekamannya ke guru kalian ya. Nanti gurunya bisa. Silakan yang mau live. Makasih, Kak. Iya sama-sama. Bye bye. Izin keluar, makasih, Kak. Malah bergaya Dian. Gimana Dian? Pusing? Ayo. Aku izin live ya. Selamat istirahat teman-teman.